Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifka Zulaifa dengan NIM 2203010. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa-apa saja fitur yang ada pada Windows setting. Yang pertama itu ada home, di sini ada sound yang berfungsi untuk mengatur audio di komputer. Kemudian di sini ada Bluetooth. Fungsinya yaitu mengelola pengaturan Bluetooth termasuk menghubungkan dan memutuskan perangkat Bluetooth seperti keyboard, mouse, speaker, dan handset. Nah, di sini itu ada installer aplikasi berfungsi untuk menampilkan semua aplikasi yang terpasang di komputer Anda. Selanjutnya yaitu sistem. Nah, di mana sistem itu ada display atau tampilan. Ini berfungsi untuk mengatur pengaturan tampilan layar seperti resolusi layar, orientasi layar, dan mengatur multiple display. Dan juga mengatur tingkat kecerahan layar dan menyesuaikan ukuran teks atau aplikasi agar lebih nyaman dilihat. Nah, yang kedua itu sound, di mana itu bagian ini tuh untuk mengatur perangkat output audio. Setelah itu ada notification, di mana yaitu untuk mengelola pemberitahuan yang ditampilkan oleh aplikasi dan sistem. Nah, selanjutnya itu fokus. Di sini untuk mode fokus yang menyesuaikan aplikasi atau kontak mana yang bisa mengirimkan pemberitahuan. Nah, selanjutnya itu power dan baterai. Di sini untuk mengatur berapa persen baterai laptop kalian dan mematikan laptop kalian. Nah, yang selanjutnya itu ekstrak atau penyimpanan. Ini untuk penggunaan ruang penyimpanan di perangkat Anda. Dapat melihat beberapa banyak ruang yang digunakan oleh file, aplikasi, dan sistem, serta pengelola file yang tidak diperlukan, dan untuk mengosongkan ruang penyimpanan. Nah, di sini juga ada recovery, yaitu pemulihan, di mana di sini berfungsi untuk mengonfigurasi opsi pemulihan sistem jika terjadi masalah. Di sini ada project to PC. Fitur ini untuk memungkinkan perangkat lain, misal smartphone atau laptop, untuk menampilkan tampilan mereka di komputer dan mengonfigurasi apakah PC Anda dapat menerima tampilan dari perangkat lain yang digunakan saat menggunakan fitur mirror atau casting. Selanjutnya itu clipboard, di mana itu di sini untuk mengonfigurasi pengaturan untuk papan klik yang menyimpan sistem telah Anda salin atau potong. Nah, di sini itu sistem komponen, di mana itu di bagian ini memberikan akses ke informasi dan pengaturan terkait komponen sistem. Nah, yang terakhir itu about, yaitu di mana dapat dilihat informasi dasar tentang sistem operasi yang perangkat keras, termasuk versi Windows yang digunakan. Nah, selanjutnya itu Bluetooth dan device. Di mana pada bagian ini ada Bluetooth. Nah, fungsinya itu untuk mengelola perangkat Bluetooth yang terhubung seperti mouse, keyboard, speaker, atau handset. Nah, ini device ini berfungsi untuk memungkinkan untuk mengelola dan mengonfigurasi berbagai perangkat keras yang terhubung. Kalau USB itu fungsinya untuk mengelola pengaturan terkait perangkat USB yang terhubung ke komputer. Selanjutnya itu network dan internet. Di mana ada WiFi yang berfungsi untuk mengelola koneksi WiFi yang tersedia pada perangkat. Kemudian itu internet, yaitu untuk menggunakan koneksi kabel. Pengaturan ini memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi pengaturan jaringan kabel yang terhubung pada komputer. Kemudian itu ada VPN. Ini memungkinkan untuk mengonfigurasi pengelolaan koneksi VPN pada perangkat Windows 11. Kemudian itu mobile hotspot untuk membagikan koneksi internet pada perangkat laptop atau perangkat lain seperti ponsel. Kemudian proxy itu fungsinya untuk mengonfigurasikan koneksi internet melalui service perantara. Dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pengaturan proxy. Kemudian advanced network setting, bagian ini berisi pengaturan lebih lanjut yang mungkin Anda mengkonfigurasi pengaturan jaringan yang lebih detail, di mana Anda dapat mengakses pengaturan adaptor jaringan menggunakan pengaturan TCP, serta mengonfigurasi opsi untuk koneksi jaringan lanjut lainnya. Kemudian ada personalization, yaitu ada background.
di mana background ini berfungsi untuk mengubah gambar latar belakang atau menggunakan warna solid sebagai latar belakang. Kemudian color itu untuk mengubah warna elemen yang terbuka menggunakan UI atau seperti text bar, text start menu, dan jendela aplikasi. Nah, kalau ini itu berfungsi untuk mengatur tema laptop kalian. Kemudian touchscreen itu untuk mengubah gambar atau slideshow yang muncul saat layar kunci diaktifkan. Setelah itu text input berfungsi untuk menyesuaikan pengaturan terkait masukan teks seperti bahasa dan tata letak keyboard. Touchbar itu untuk menyesuaikan pengaturan touchbar seperti posisinya dan ukuran ikon dan perilaku touchbar tersebut. Kemudian ini berfungsi untuk mengelola font yang digunakan di Windows 11. Selanjutnya itu gaming. Nah, di sini itu ada game bar, dimana ini untuk mengakses berbagai alat dan fitur saat bermain game. Kemudian yang kedua itu ada ini, dimana ini untuk merekam gameplay menggunakan Xbox Game Bar. Nah, kalau ini yang ketiga itu untuk membantu meningkatkan kinerja game dengan mengalokasikan lebih banyak sumber daya sistem ke aplikasi game serta menonaktifkan sebagian proses latar belakang yang tidak penting. Nah, kalau accessibility ini tuh itu ada magnifier, di mana itu untuk membesar area tertentu pada layar untuk membantu penggunaan dengan gangguan penglihatan. Text size itu untuk mengubah ukuran teks di seluruh sistem. Nah, kemudian ada keyboard, di mana ini untuk menekan tombol satu persatu untuk mengkombinasi tombol seperti kontrol Alt menekannya bersamaan. Kemudian itu mouse itu untuk menyesuaikan pengaturan untuk kontrol pointer dan tombol mouse. Nah, selanjutnya itu ada Windows Update. Nah, di mana Windows Update ini terdapat update history. Ini untuk melihat riwayat pembaruan yang telah dipasang pada perangkat laptop. Kemudian post update itu untuk menunda pembaruan Windows untuk sementara. Kemudian advanced opsi, di mana Anda dapat menyesuaikan pengaturan pembaruan lebih lanjut seperti pembaruan untuk produk Microsoft lainnya atau optimasi pengiriman. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan singkat tentang Windows setting. Selanjutnya yaitu Windows Security. Di bagian Windows Security itu ada firewalls, dimana itu bertanggung jawab untuk melindungi perangkat dari berbagai ancaman termasuk virus dan ancaman lainnya. Nah, terus yang ini itu account protection itu berfungsi untuk memastikan bahwa akun pengguna dilindungi dengan cara yang lebih kuat dan aman. Fitur ini membantu mencegah akses tidak sah ke akun Anda. Terus yang ini tuh berfungsi untuk melindungi perangkat Anda dari ancaman yang datang melalui jaringan, baik itu dari internet maupun jaringan lokal. Terus browser control itu fungsinya untuk perlindungan terhadap aplikasi dan peramban atau browser yang digunakan di perangkat untuk mengurangi risiko ancaman seperti prinsip atau perangkat lunak berbahaya lainnya yang dapat mengakses atau merusak data. Terus, Device Security berfokus pada perlindungan perangkat keras dan sistem operasi dari ancaman yang dapat merusak atau mengakses data pribadi. Terus, kalau ini untuk bertujuan untuk memantau dan memastikan bahwa perangkat Anda berfungsi dengan baik dalam kondisi optimal. Terus family option itu untuk mengelola dan mengawasi penggunaan perangkat oleh anak-anak. Untuk melalui pengaturan ini, orang tua dapat mengatur batasan waktu layar, memantau aktivitas online, serta memastikan bahwa anak-anak menggunakan perangkat dengan aman sesuai dengan kebijakan keluarga. Terus yang terakhir, di mana ini berfungsi untuk melacak dan memonitor riwayat perlindungan terhadap ancaman dan terdeteksi oleh sistem. Fitur ini memberikan informasi rinci tentang ancaman yang ditemukan, tindakan yang diambil, dan status keamanan perangkat. Nah, itulah tadi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.